Wah wah wah, mengejutkan publik. Shin Tae-yong akhirnya buka suara timnas Indonesia sekarang tanpa pelatih setelah salah pilih pelatih. Jangan sampai waktu generasi emas ini hilang dan dibuang begitu saja karena kepentingan tertentu. Benarkah? Simak penuturan lengkap Shin Tae-yong yang penuh tutur santun namun serius. Layaknya seorang ayah yang ingin anaknya menjadi terbaik, yaitu timnas Indonesia. Termasuk rugikan timnas Indonesia, media Amerika belak-belakan bongkar dugaan kecurangan AFC yang untungkan Arab Saudi dan Qatar. Benarkah? Simak selengkapnya laporan dari media Amerika Serikat adanya dugaan kecurangan dan keberpihakan dalam keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia yaitu AFC. Andre Rosiade pertanyakan Erick Thohir soal pengumpulan HP wartawan dalam pertemuan, sudah tidak normalkah keadaan saat ini? Simak penuturan lengkap Andre Rosiade yang bikin kita geleng-geleng kepala. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, mengejutkan publik. Shin Tae-yong akhirnya buka suara timnas Indonesia sekarang tanpa pelatih setelah salah pilih pelatih. Jangan sampai waktu generasi emas ini hilang dan dibuang begitu saja karena kepentingan tertentu. Benarkah? Simak penuturan lengkap Shin Tae-yong yang penuh tutur santun namun serius. Layaknya seorang ayah yang ingin anaknya menjadi terbaik, yaitu timnas Indonesia. Dalam situasi yang penuh tanda tanya mengenai masa depan timnas Indonesia, mantan pelatih kepala Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Sosok asal Korea Selatan itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi skuad Garuda yang hingga kini belum juga memiliki pelatih tetap usai kontraknya berakhir beberapa bulan lalu. Shin yang dikenal membawa revolusi besar dalam gaya bermain timnas Indonesia ini menilai bahwa keterlambatan federasi dalam menentukan pelatih baru bisa berakibat fatal. Menurutnya, momentum kebangkitan sepak bola Indonesia sedang berada di puncaknya dan keputusan yang lambat bisa membuat generasi emas yang saat ini dimiliki Indonesia terbuang sia-sia. Saya sangat sayang terhadap timnas Indonesia. Meskipun saya tidak dipilih lagi, tidak masalah. Tapi tolong pilih yang tepat karena generasi emas ini tidak boleh dilewatkan begitu saja, ujar Shin dengan nada tenang namun penuh makna. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu menegaskan, yang terpenting bukanlah siapa pelatihnya, melainkan bagaimana federasi bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan mendasar tim nasional. Semua harus dipilih dengan hati-hati, bukan karena tekanan, popularitas, atau kepentingan politik. Ini tentang masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Federasi dinilai kehilangan arah. Kekosongan posisi pelatih kepala timnas senior Indonesia terjadi setelah kontrak Shin Tae-yong berakhir dan belum diperpanjang oleh PSSI. Meski sempat beredar kabar bahwa federasi tengah menjajaki nama-nama besar dari Eropa dan Amerika Selatan, hingga kini belum ada keputusan resmi. Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya apakah PSSI kehilangan arah atau masih dilanda kebingungan dalam mengambil langkah strategis berikutnya. Shin sendiri menilai bahwa kebingungan itu bisa dimaklumi, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Saya paham mungkin mereka takut salah lagi dalam memilih pelatih. Tapi jika terlalu lama menunda, yang rugi adalah para pemain dan bangsa ini. Karena sepak bola tidak bisa menunggu, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa sebuah tim nasional membutuhkan kesinambungan. Tanpa pelatih tetap, program latihan dan pembentukan chemistry antar pemain menjadi terhambat. Kami pemain butuh chemistry berlatih dan bermain bersama, entah siapapun itu pelatihnya nanti. Tapi kalau tidak ada kejelasan, semuanya akan berjalan di tempat, ucap Shin menirukan keluhan sejumlah pemain yang masih aktif di skuad Garuda. Generasi emas di ujung tanduk di bawah asuhan Shin Tae-yong.
Timnas Indonesia berhasil menembus pencapaian yang belum pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menembus final Piala AFF, dan menampilkan permainan modern yang penuh disiplin. Para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, hingga Ivar Jenner kini diakui sebagai bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia. Namun tanpa kepemimpinan pelatih dan arah yang jelas, potensi besar itu bisa hilang begitu saja. Shin menilai para pemain muda memerlukan kontinuitas dan arahan yang konsisten agar bisa mencapai level terbaik mereka. Mereka butuh bimbingan, bukan hanya pertandingan. Butuh latihan yang intensif, program jangka panjang, dan komunikasi yang baik antar pemain. Semua itu hanya bisa terjadi kalau ada pelatih yang benar-benar memahami karakter tim, ujarnya. Para pengamat sepak bola nasional pun menilai bahwa situasi ini mengkhawatirkan. Jika PSSI tidak segera mengambil langkah konkret, Indonesia bisa kehilangan kesempatan untuk tampil di ajang besar, bahkan performa pemain bisa menurun akibat minimnya pertandingan internasional. Shin Tae-yong tetap penuh cinta untuk Indonesia meskipun tak lagi menjabat. Shin Tae-yong mengaku masih terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia bahkan kerap menonton pertandingan Liga 1 dan tim-tim lokal tempat anak asuhnya bermain. Saya senang melihat bagaimana para pemain muda berkembang. Tapi saya juga sedih karena tidak ada kelanjutan yang jelas. Saya ingin mereka terus tumbuh, bukan berhenti di sini, ujarnya. Ketika ditanya apakah ia masih memiliki keinginan untuk kembali melatih Indonesia, Shin menjawab diplomatis. Jika memang dibutuhkan dan waktunya tepat, saya tidak akan menutup pintu. Tapi yang terpenting sekarang, siapapun pelatihnya nanti, harus dipilih dengan benar. Ini bukan tentang saya, ini tentang masa depan sepak bola Indonesia. Ungkapan itu memperlihatkan betapa dalam rasa cinta Shin Tae-yong terhadap Indonesia. Ia bukan hanya datang sebagai pelatih asing, melainkan sebagai sosok yang benar-benar terikat secara emosional dengan tim dan supporter tanah air. Ia paham bahwa keberhasilan sepak bola Indonesia bukan hanya milik federasi, tapi milik seluruh rakyat yang selalu menaruh harapan besar di setiap laga. Desakan publik semakin kuat, gelombang desakan dari publik agar PSSI segera menentukan pelatih baru kian membesar. Banyak penggemar sepak bola menilai bahwa federasi tidak boleh kehilangan momentum. Beberapa bahkan mengusulkan agar Shin kembali diberikan kepercayaan, sementara sebagian lainnya meminta agar pelatih lokal diberikan kesempatan memimpin. Namun terlepas dari siapa yang akan terpilih nanti, yang paling penting adalah konsistensi dan arah pembangunan tim nasional. Tanpa perencanaan matang, bahkan pelatih terbaik pun akan kesulitan membawa tim ini ke level tertinggi. Shin menutup pesannya dengan nada penuh harapan, "Saya ingin melihat Indonesia benar-benar menjadi kekuatan besar di Asia. Saya percaya itu bisa terjadi, tapi semuanya harus dimulai dari keputusan yang tepat hari ini." Kata-kata Shin Tae-yong itu seperti tamparan lembut bagi federasi. Sebuah pengingat bahwa kesuksesan timnas tidak bisa dibangun dengan ketidakpastian dan keputusan yang lambat. Timnas Indonesia saat ini berada di titik paling menentukan dalam sejarahnya, memiliki talenta luar biasa, dukungan publik yang besar, dan momentum internasional yang sedang menguat. Namun semua itu bisa runtuh jika tidak ada arah yang jelas. Kini bola berada di tangan PSSI. Akankah mereka segera bergerak dan menunjuk pelatih yang mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ataukah mereka akan membiarkan waktu berlalu dan menyaksikan generasi emas ini memudar sebelum benar-benar bersinar? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, cinta dan dedikasi Shin Tae-yong terhadap sepak bola Indonesia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan panjang Garuda menuju kejayaan. Video ini hanya ilustrasi, kami berharap Timnas Indonesia mendapatkan yang terbaik untuk kedepannya.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Termasuk rugikan timnas Indonesia, media Amerika belak-belakan bongkar dugaan kecurangan AFC yang untungkan Arab Saudi dan Qatar. Benarkah? Simak selengkapnya laporan dari media Amerika Serikat adanya dugaan kecurangan dan keberpihakan dalam keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia yaitu AFC. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang kabar tak sedap. Sebuah laporan dari media Amerika Serikat, The Athletic, mengungkap adanya dugaan kecurangan dan keberpihakan dalam keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terkait penyelenggaraan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan tersebut disebut-sebut menguntungkan dua negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Qatar, sekaligus merugikan negara lain seperti Indonesia. Laporan itu menyebut AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan putaran keempat secara sepihak. Keputusan ini diambil tanpa proses bidding terbuka dan dianggap tidak transparan. Dua negara tersebut, yang juga berstatus sebagai peserta, otomatis mendapatkan keuntungan besar karena bisa bermain di kandang sendiri. Sementara tim lain harus beradaptasi dengan kondisi cuaca, atmosfer stadion, hingga tekanan supporter tuan rumah. Media Vietnam menyoroti keputusan ini sebagai salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Mereka menulis bahwa format terpusat dengan dua tuan rumah justru mempersulit negara-negara lain, terutama dari Asia Tenggara seperti Indonesia, yang harus menjalani laga tandang penuh. Jadwal pertandingan pun dinilai tidak seimbang karena tim tuan rumah mendapat jeda istirahat lebih panjang dibanding tim tamu yang bermain di waktu berdekatan. Sebuah sumber anonim dari pelatih salah satu negara peserta bahkan menyebut keputusan ini tidak adil dan merusak semangat fair play yang seharusnya dijunjung tinggi oleh AFC. Situasi ini membuat banyak pihak meragukan netralitas federasi tertinggi sepak bola Asia tersebut. Timnas Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh keputusan ini. Sebagai wakil tunggal Asia Tenggara di babak keempat, skuad Garuda harus menghadapi tantangan berat dengan seluruh laga dimainkan di markas lawan. Media Vietnam bahkan menulis bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menipis secara signifikan akibat kebijakan AFC yang dianggap berpihak. Kontroversi tak berhenti di situ. Pada laga Indonesia melawan Arab Saudi, PSSI sempat melayangkan protes keras terhadap penunjukan wasit asal Kuwait yang dinilai membuat beberapa keputusan kontroversial di lapangan. Namun, protes tersebut ditolak mentah-mentah oleh AFC dan FIFA tanpa penjelasan mendalam. Keputusan ini menambah panjang daftar kekecewaan publik terhadap cara AFC menangani turnamen besar seperti ini. Menurut laporan The Athletic, beberapa pejabat AFC yang enggan disebut namanya mengakui adanya tekanan politik dan ekonomi dari negara-negara Teluk dalam setiap proses pengambilan keputusan penting. Mereka menyebut bahwa dominasi Arab Saudi dan Qatar semakin kuat, terutama karena kedua negara tersebut memiliki peran besar dalam pendanaan kompetisi dan proyek pengembangan sepak bola di Asia. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah sepak bola Asia masih benar-benar kompetitif dan adil atau justru mulai dikuasai kepentingan politik dan uang? Bagi negara seperti Indonesia, kondisi semacam ini menjadi tantangan berat. Selain harus berjuang di lapangan menghadapi lawan-lawan kuat, mereka juga harus melawan sistem yang dianggap tidak berpihak. Namun di sisi lain, ketidakadilan ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Dengan semakin banyak sorotan internasional terhadap praktik yang dianggap tidak fair tersebut, semangat perjuangan Garuda diharapkan tetap menyala demi membuktikan bahwa kerja keras dan tekad bisa menembus segala bentuk hambatan. Kritik terhadap AFC pun semakin deras.
Banyak pihak menuntut adanya reformasi besar dalam tubuh organisasi tersebut, terutama dalam hal transparansi, proses pemilihan tuan rumah, serta penegakan prinsip netralitas. Publik menilai AFC perlu diaudit secara independen agar kedepannya tidak lagi muncul keputusan yang mencederai integritas kompetisi. Isu ini juga menjadi refleksi penting bagi PSSI dan Federasi Sepak Bola Kawasan Asia Tenggara. Diperlukan kerjasama antar negara untuk memperjuangkan keadilan kompetisi di tingkat regional. Indonesia dengan dukungan publik yang besar memiliki peluang menjadi suara kuat dalam mendorong reformasi sepak bola Asia agar tidak terus didominasi negara-negara kaya Timur Tengah. Pada akhirnya, dugaan kecurangan ini bukan sekadar persoalan siapa yang lolos atau tidak ke Piala Dunia, tetapi tentang bagaimana kepercayaan terhadap sepak bola Asia bisa dipertahankan. Jika benar AFC membiarkan keputusan berpihak terus terjadi, maka kredibilitas organisasi tersebut akan semakin merosot di mata dunia. Pertanyaan yang kini menggantung di benak banyak penggemar adalah, apakah AFC akan berani memperbaiki sistemnya dan menjamin keadilan bagi semua negara anggota? Atau justru membiarkan ketimpangan ini berlanjut demi kepentingan segelintir pihak? Waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal pasti, suara dari lapangan dan publik kini semakin keras menuntut perubahan. Dunia sepak bola Asia butuh keadilan, bukan sekadar janji di atas kertas. Andre Rosiade pertanyakan Erick Thohir soal pengumpulan HP wartawan dalam pertemuan, sudah tidak normalkah keadaan saat ini? Simak penuturan lengkap Andre Rosiade yang bikin kita geleng-geleng kepala. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan kritik terbuka kepada Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Kritikan ini muncul terkait sejumlah kebijakan dan tindakan yang dianggap kurang transparan, khususnya dalam pengelolaan rapat Komite Eksekutif (EXCO) PSSI serta interaksi dengan media. Andre menyoroti bahwa hingga saat ini, rapat EXCO untuk evaluasi pasca kegagalan tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia belum juga digelar. Andre menekankan bahwa rapat evaluasi internal semestinya menjadi prioritas, mengingat kegagalan tim nasional dalam beberapa pertandingan terakhir telah menimbulkan kekecewaan publik. Ia mempertanyakan alasan dibalik penundaan rapat tersebut. Makanya saya bingung terus. Kenapa sampai sekarang sudah 17 hari setelah kita gagal di kualifikasi Piala Dunia, kok Pak Erick tidak pernah memimpin rapat EXCO? Ada apa? Kenapa evaluasi ini diulur-ulur? Ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpuasan Andre terhadap manajemen internal PSSI yang dianggap lamban dalam merespons kegagalan timnas. Lebih lanjut, Andre menyoroti gaya komunikasi Erick Thohir ketika mengundang wartawan dalam sebuah pertemuan yang bersifat informal. Menurut Andre, wartawan dikumpulkan dan ponsel mereka dilaporkan disita sebelum pertemuan dimulai. Konferensi pers bisa, kenapa rapat EXCO gak bisa? Setelah itu wartawan dikumpulin juga. Yang handphone kalian disita itu. Iya kan? Tegas Andre. Pernyataan ini menimbulkan sorotan publik karena dianggap menyinggung prinsip kebebasan pers meski pertemuan tersebut bukanlah rapat resmi PSSI. Media melaporkan bahwa pertemuan yang dimaksud memang bersifat informal, dimaksudkan sebagai sarana silaturahmi dan mendengarkan masukan dari wartawan. Erick Thohir melalui beberapa pernyataan menjelaskan bahwa pengaturan tersebut adalah bagian dari format pertemuan, bukan untuk membatasi kebebasan pers atau menyembunyikan informasi. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan komunikasi yang tertata rapi, namun tetap menimbulkan perdebatan tentang batasan interaksi antara pejabat publik dan media. Kritik Andre Rosiade ini semakin menyoroti isu akuntabilitas dan transparansi dalam tubuh PSSI.
Di satu sisi masyarakat menuntut adanya evaluasi cepat dan langkah konkret setelah performa tim nasional yang mengecewakan. Di sisi lain, tindakan terkait pengumpulan wartawan dan pengaturan ponsel menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keterbukaan dan akses informasi bagi media serta publik dijaga. Situasi ini menjadi perhatian penting karena mencerminkan tantangan PSSI dalam menyeimbangkan antara kebutuhan internal organisasi dengan tuntutan publik akan transparansi. Andre Rosiade menekankan bahwa rapat Exco seharusnya menjadi forum utama untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan strategi perbaikan, dan memastikan langkah-langkah korektif yang diperlukan di level manajemen. Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam forum informal dimaksudkan untuk menjaga komunikasi dengan media tetap tertib dan efektif. Sorotan publik terhadap kejadian ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka antara organisasi olahraga, media, dan masyarakat. Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal mendasar dalam manajemen lembaga publik, termasuk Federasi Olahraga Nasional. Publik, pengamat, dan media kini menunggu langkah lanjutan PSSI, apakah rapat evaluasi Exco akan segera digelar dan bagaimana tindak lanjut terhadap kritik yang disampaikan Andre Rosiade. Bukan Saka atau Rice, bintang Arsenal kini jadi pemain paling berpengaruh di Liga Premier. Arsenal tengah berada di momen yang tepat untuk dinikmati para penggemarnya. Tim asuhan Mikel Arteta masih punya jalan panjang, tapi setelah akhir pekan yang hampir sempurna, The Gunners memuncaki klasemen Liga Premier, unggul 6 poin dari Manchester City dan 7 poin dari Liverpool. Meski masih bisa meningkatkan beberapa aspek seperti produktivitas gol dari permainan terbuka, performa Arsenal saat ini tampak terbaik dalam waktu lama. Lebih menarik lagi, ada satu pemain Arsenal yang kini menjadi lebih berpengaruh dibanding Bukayo Saka maupun Declan Rice. Arteta berhasil mengubah tim dari yang kerap mudah ditaklukkan menjadi tim yang menakutkan bagi lawan. Pemimpin mentalitas muncul di seluruh lini dari belakang hingga depan. Martin Odegaard, kapten klub sejak 2022, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang konsisten, sementara Rice dan Saka tetap menjadi pemimpin penting di tim masing-masing. Menurut kamu, siapa pemain Arsenal yang kini paling berpengaruh di Liga Premier? Apakah pilihanmu sama dengan analis dan fans lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Thailand naturalisasi mantan striker Chelsea Jude Soon-suk Bel siap bela timnas. Timnas Thailand akan diperkuat mantan striker Chelsea Jude Soon-suk Bel lewat jalur naturalisasi pada kalender internasional November 2025. Keputusan ini diumumkan pada 27 Oktober 2025 setelah Soon-suk Bel bertemu Madam Pang, sapaan akrab Nual Van Lam Sam, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand (FAT). FAT sebenarnya sudah mendekati pemain Grimsby Town FC ini sejak tahun lalu, mengingat Soon-suk Bel memiliki darah Thailand dari ibu. Anthony Hudson, pelatih Thailand, menyetujui langkah ini dan menominasikan sang pemain untuk skuad kualifikasi Piala Asia 2027. Thailand dijadwalkan menghadapi Singapura pada 13 November dan tandang ke Sri Lanka pada 18 November 2025. Soon-suk Bel, 21 tahun,
memulai karier profesionalnya di Chelsea pada 2021 setelah meniti jalur tim muda Swindon dan Chelsea Youth sejak 2015. Ia sempat membela timnas Inggris U-Strip 15 hingga U-Strip 19 sebelum pindah ke Tottenham U-Strip 21, kemudian ke Cordoba di Spanyol, dan kini bermain di Grimsby Town. Menurut kamu, seberapa besar dampak Sohn Sup Bel bagi Thailand? Apakah ia bisa langsung jadi andalan timnas? Tulis komentarmu di bawah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with Manchester United bangkit, fans bisa kembali menepuk dada. Seperti mentari pagi, pelan tapi pasti, Manchester United mulai bersinar kembali. Para fans yang sebelumnya bersembunyi kini mulai berani menepuk dada keluar dari gua, istilah populer para supporter. Candaan antar fans memang selalu ada, tapi fakta bicara roda MU kini sedang berputar ke arah atas. Dalam 3 laga terakhir, Manchester United selalu meraih kemenangan di Liga Inggris, sesuatu yang kini terasa istimewa. Terlebih, ini menjadi kemenangan beruntun pertama di era Ruben Amorim, pelatih yang kerap dikritik saat tim tampil inkonsisten. Kekalahan mengejutkan dari Grimsby Town di Piala Liga, misalnya, sempat jadi bahan ejekan fans. Kini dunia terasa terbalik, Liverpool yang biasanya perkasa justru tengah menjadi bulan-bulanan. MU naik ke posisi ke-6 klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026, unggul atas rival lama. Rahasia bangkitnya MU, Amorim dan formasi 3 bek yang kini kompak, Matic, De Ligt, Harry Maguire, dan Luke Shaw. Ditambah Bruno Fernandes kembali jadi mesin gol meski posisinya gelandang. Musim lalu Bruno mencetak 19 gol, lebih banyak dari striker utama klub. Menurut kamu, apakah MU bisa terus mempertahankan performa ini atau hanya sekadar momentum sementara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid kini terasa ironis bagi Liverpool. Liverpool kembali menelan kekalahan di Premier League pada Minggu dalam kurung 26 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, memperpanjang catatan buruk menjadi 4 kekalahan beruntun. Situasi ini membuat Gary Lineker menilai hengkangnya Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid musim panas lalu terasa cukup ironis. Alexander-Arnold, produk Akademi Liverpool sejak usia 6 tahun, tampil 354 kali untuk The Reds sebelum kontraknya berakhir. Kini di Madrid,
Bek kanan 27 tahun itu kesulitan mendapat kebugaran dan menit bermain reguler, bahkan absen saat El Clasico melawan Barcelona, sementara Liverpool justru terlihat rapuh tanpa kehadirannya. Di Anfield, Alexander-Arnold dikenal sebagai bek paling kreatif Premier League dengan 64 assist dari 259 penampilan, meski sering dikritik soal kemampuan bertahan. Lineker menilai absennya sang pemain membuat pertahanan Liverpool makin rapuh, padahal dulu dia kerap menutup ruang di lini tengah dari posisinya di bek kanan. Keputusan pindah ke Madrid tampaknya belum mulus. Xabi Alonso lebih memilih Federico Valverde dan Dani Carvajal dalam laga besar, menimbulkan tanda tanya soal kepercayaan pada Alexander-Arnold. Bagi Liverpool, kehilangan kreativitas dan kestabilan yang dulu diberikan sang bek kini terasa pahit. Menurutmu, apakah Alexander-Arnold seharusnya tetap bertahan di Liverpool atau pindah ke Madrid adalah langkah tepat meski sulit? Tulis pendapatmu di kolom komentar.